Tegang. Pendekar Naga Giok. Tegang. Dalam 2 hari menjelang pertandingan mendapatkan kuota murid terpilih, Tin melakukan pelatihan di atas batu pemberian dari Ketua Yunleng. Batu itu diberi nama Bara Giok. Semua itu karena batu yang dimiliki Tin Yu sangat mengkilap bak alam, dan memiliki banyak ki alam yang berada di dalamnya. Tin Yu berlatih menggunakan teknik pedang-pedang penguasa malam. Teknik itu Tin Yu ciptakan sendiri dari pengembangan kekuatan hukum ilahi yang ada padanya. Dan tanpa disadari oleh Tin Yu, sekarang ini dia mampu mengembangkan teknik pedang yang maha dahsyat yang bernama teknik pedang jiwa. Aku telah siap untuk melakukan pertandingan esok pagi, batin Tin Yu. **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 * Hari pertandingan pun tiba. Ada 5 orang murid utama dan 15 orang murid inti yang ikut dalam memperebutkan 2 kuota murid terpilih yang tersisa. Para petinggi sekte sangat antusias dengan pertandingan yang sebentar lagi dapat mereka saksikan. Mereka semua sangat penasaran dengan kemampuan Tin Yu yang merupakan putra seorang jenderal langit, dan juga merupakan putra angkat dari Tetua Yunleng. Bagi para peserta pertandingan, mereka saling berebut untuk bertarung melawan Tin Yu, karena mereka yakin jika Tin Yu sebenarnya tak punya kemampuan apa-apa. Dia hanya bernaung di bawah nama besar Yan Lan yang merupakan jenderal tertinggi langit sekaligus ayahnya, dan Tetua Yunleng yang merupakan tetua sekte sekaligus kultivator terkuat di sekte Pasir Es, yang juga berstatus sebagai ayah angkat Tin Yu. Nomor peserta pun diundi, dan Tin Yu mendapatkan lawan tarung seorang jenius sekte, dan juga merupakan murid tunggal dari Ketua Agung Lang An yang bernama Aksasin. Sebenarnya Aksasin telah masuk dalam murid yang akan berangkat berkompetisi di Kerajaan Cahaya Nirwana. Akan tetapi dia tak bersedia. Dia memilih untuk terus berlatih meningkatkan kemampuannya daripada membela sekte di dalam sebuah kompetisi antara 2 benua. Setelah penolakan Aksasin, membuat nama baru muncul sebagai calon murid terpilih sekte yang akan berangkat ke Kerajaan Cahaya Nirwana, tanpa melakukan sebuah pertandingan. Dia adalah Chen Li dan King Chu. Walaupun tingkat kekuatan keduanya masih jauh di bawah Aksasin, tapi Ketua Agung dan semua petinggi sekte yakin jika mereka berdua dapat bersaing di kompetisi antar 2 benua, yang membuat mereka berdua langsung mendapatkan kuota murid terpilih sekte. Sementara itu Aksasin yang merupakan murid jenius sekte sangat tertantang untuk menghadapi Tin Yu. Semua itu karena provokasi yang dilakukan Tetua Langma yang mengatakan jika Aksasin pantas menjadi ketua sekte Pasir Es di masa depan, jika dia mampu mengalahkan Tin Yu di dalam sebuah pertandingan besar yang diadakan sekte Pasir Es. Berdua dapat bersaing di kompetisi antar 2 benua, yang membuat mereka berdua langsung mendapatkan kuota murid terpilih sekte. Sementara itu Aksasin yang merupakan murid jenius sekte sangat tertantang untuk menghadapi Tin Yu. Semua itu karena provokasi yang dilakukan Tetua Langma yang mengatakan jika Aksasin pantas menjadi ketua sekte Pasir Es di masa depan, jika dia mampu mengalahkan Tin Yu di dalam sebuah pertandingan besar yang diadakan sekte Pasir Es. Dan pada akhirnya Aksasin bersedia bertarung melawan Tin Yu di dalam sebuah pertarungan. Melihat Aksasin mau bertarung melawan Tin Yu, maka Tetua Langma segera menyusun rencana agar dalam pengundian nama peserta yang akan bertarung, nama Aksasin akan bertemu dengan Tin Yu. Sementara itu di dalam arena pertarungan, para murid yang bertarung langsung memperlihatkan kemampuannya masing-masing, dan mayoritas murid utama mampu untuk mengalahkan murid inti sekte di dalam sebuah pertarungan.
Kali ini giliran Tin Yu dan Assassin yang akan melakukan pertarungan. Sorak-sorai penonton mewarnai pertarungan yang akan terjadi. Apalagi saat melihat Assassin yang mulai menaiki arena pertarungan. Assassin telah berdiri di atas arena pertarungan menunggu kedatangan Tin Yu yang akan menjadi lawan tarungnya. Dia sudah tak sabar ingin mengalahkan Tin Yu dalam pertarungan itu. Di atas podium, terlihat ketegangan di antara para petinggi sekte termasuk Ketua Agung yang akan melihat murid tunggalnya bertarung menghadapi Tin Yu. Tapi Ketua Agung yakin jika murid jenius yang dilatihnya selama ini akan mengalahkan Tin Yu dalam waktu sekejap. Semua itu karena potensi besar yang dimiliki Assassin dalam latihan dan kultivasinya yang mumpuni. Tak jauh beda dengan apa yang dialami Ketua Agung. Tetua Yunleng juga ingin melihat kualitas yang dimiliki oleh Tin Yu. Karena selama kebersamaannya dengan Tin Yu, Tetua Yunleng sama sekali tak dapat menembus kekuatan ranah tingkatan yang dimiliki oleh anak angkatnya itu. Tak berapa saat lamanya, Tetua King Ruo terlihat memasuki arena pertarungan. Dia pun menjelaskan aturan pertandingan yang berlaku, yang mana tak diperkenankan bagi kultivator yang akan bertarung membunuh lawan tarungnya, apalagi menyerang lawan yang sudah tak berdaya. Jika seorang kultivator melanggar aturan yang ada, maka kultivator itu dinyatakan kalah dan siap menghadapi hukuman berat dari Sekte Pasir Es. Tetua King Ruo juga menjelaskan jika pertarungan ini merupakan pertarungan antara anggota sekte, yang notabene merupakan saudara sealiran. Tetua King Ruo menjelaskan itu semua agar Assassin tak terlalu ringan tangan terhadap Tin Yu. Karena Tetua King Ruo tahu jika Assassin kini telah mempunyai tingkat kekuatan yang telah menembus ranah tingkat alam Emperor awal. Dan itu berarti keselamatan Tin Yu dipertaruhkan dalam pertarungan yang sebentar lagi akan terlaksana. Setelah menjelaskan semua peraturan yang ada, Ketua King Ruo segera membuat segel pelindung arena, agar efek yang ditimbulkan dari pertarungan yang terjadi tak berdampak di luar arena. Di tempat lain, King Chu begitu sangat senang dengan bertemunya pemuda terkuat Sekte Pasir Es dengan Tin Yu. Kau bisa mengalahkanku waktu itu Tin Yu, tapi kali ini kau akan habis oleh saudara Assassin. Kebesaran nama baik orang-orang yang telah mendukungmu pasti akan hancur. Aku akan melihat bagaimana kecewanya mereka melihatmu tak berdaya dalam pertarunganmu kali ini. Batin King Chu dengan senyum kemenangan di sudut bibirnya. Di atas arena, kedua pemuda itu saling berhadapan. Tak lama kemudian mereka berdua saling melakukan penghormatan. Setelah itu Tin Yu maupun Assassin segera mengeluarkan pedang mereka masing-masing. Tampak di tangan Assassin sebuah pedang artefak langit berkualitas tinggi, memancarkan cahaya merah menyala siap untuk menyerang Tin Yu. Di sisi lain tampak Tin Yu tak merasa takut maupun gentar sedikit pun menghadapi lawan tarungnya. Ketenangan yang dimilikinya membuatnya dapat berpikir jernih dalam pertarungannya kali ini. Pedang penguasa malam mengeluarkan aura dingin menusuk tulang yang juga telah siap dipakainya dalam melakukan pertarungan. Dan pada akhirnya Assassin melakukan serangan kerah Tin Yu. Pedangnya bagai anak panah menusuk tajam ke arah Tin Yu dengan kecepatan yang sulit ditangkap oleh mata biasa. Tin Yu merasakan jika angin dari pedang lawan tarungnya juga sangat berbahaya. Dengan cepat dia pun mengerahkan teknik pedang yang baru saja diciptakannya untuk mengimbangi kecepatan pedang yang dilakukan Assassin. Bersambung. Episode sebelumnya. Hadiah dari Tetua Yunleng. Episode berikutnya. Memperebutkan kuota tersisa. Memperebutkan kuota tersisa. Tingkat kultivasi 2 benua. 1 tingkat perunggu terbagi 5 bintang. 2 tingkat perak terbagi 5 bintang.
3 tingkat emas terbagi 5 bintang. 4 tingkat bumi terbagi 3 bintang. 5 tingkat awan terbagi 3 bintang. 6 tingkat langit terbagi 3 bintang. 7 tingkat sein terbagi awal, menengah dan puncak. 8 tingkat alam terbagi awal, menengah dan puncak. 9 tingkat alam emperor terbagi 6 tingkatan. Tingkat alam emperor. 1 tingkat alam emperor perubahan energi. 2 tingkat alam emperor gelombang energi. 3 tingkat alam emperor cahaya. 4 tingkat alam emperor cahaya suci. 5 tingkat alam emperor cahaya abadi. 6 tingkat ranah dewa. Tingkat kultivasi binatang roh. 1 tingkat roh permata sebanding dengan tingkat perunggu. 2 tingkat roh mutiara sebanding dengan tingkat perak. 3 tingkat roh logam sebanding dengan tingkat emas. 4 tingkat roh intan sebanding dengan tingkat bumi. 5 tingkat roh berlian sebanding dengan tingkat awan. 6 tingkat roh raja sebanding dengan tingkat langit. 7 tingkat roh kaisar sebanding dengan tingkat sein. 8 tingkat roh legenda sebanding dengan tingkat alam. 9 tingkat roh legenda surgawi sebanding dengan tingkat alam emperor. Tingkat kultivasi darah campuran dewa ataupun peri seperti kultivasi Tinyu. 1 tingkat perjalanan menuju surgawi. 2 tingkat surgawi. 3 tingkat pembentukan tubuh surgawi. 4 tingkat penempaan tubuh surgawi. 5 tingkat semesta dewa abadi. Tingkat kultivasi binatang surgawi. 1 tingkat unsur alam sebanding dengan tingkat perjalanan menuju surgawi. 2 tingkat unsur langit sebanding dengan tingkat surgawi. 3 tingkat unsur semesta sebanding dengan tingkat pembentukan tubuh surgawi. 4 tingkat penyatuan semesta sebanding dengan tingkat penempaan tubuh surgawi. 5 tingkat roh nirwana sebanding dengan tingkat semesta abadi. Saat ini Tinyu telah mencapai ranah tingkat pembentukan tubuh surgawi. Luying yang merupakan binatang surgawi telah mencapai ranah tingkat penyatuan semesta. Dan Yei yang merupakan binatang roh telah mencapai ranah tingkat legenda surgawi. **********. Sementara itu pertarungan yang berlangsung di dalam sekte pasir es semakin sengit antara Tinyu dan Assassin. Jual beli serangan tak dapat terhindarkan hingga membuat tegang orang-orang yang berada di tempat itu. Tinyu dapat mengimbangi pergerakan cepat yang dilakukan oleh Assassin, yang membuat beberapa penonton yang menyaksikan pertarungan itu mulai bersimpati kepadanya. Apalagi teknik pedang yang digunakan Tinyu sangatlah aneh. Dia mampu mengurung keberadaan Assassin dari segala penjuru, hingga membuat Assassin mulai kewalahan menghadapi bayangan-bayangan tubuh Tinyu, yang selalu ada di mana-mana. Sangat aneh. Teknik pedang yang digunakannya seperti sebuah sarang laba-laba yang mengurungku. Lambat tapi pasti jiwaku seperti terbelenggu oleh suatu kekuatan mistik yang tak dapat kucari keberadaannya. Jika terus begini aku pasti akan celaka. Aku harus keluar dari situasi ini, batin Assassin. Assassin segera merubah teknik pedangnya. Kali ini dia menggunakan teknik pedang pasir es, suatu teknik pedang yang terkuat yang pernah dimilikinya. Dan teknik ini juga merupakan teknik pedang turun-temurun pendiri sekte pasir es. Dari tubuh Assassin keluar pasir yang membentuk butiran-butiran es. Pasir-pasir itu mampu menahan gempuran dari Tinyu, dan bisa balik menyerang Tinyu dengan ganas. Sangat pantas jika sekte pasir es dianggap sebagai sekte besar dan terkuat di benua semesta biru. Karena kekuatan pasir es yang ada di tubuhnya mampu untuk melindungi tubuh orang yang menggunakannya dan juga dapat memberikan serangan balik yang sangat mematikan. Aku ingin melihat apakah dia mampu bertahan dari seranganku kali ini, gumam Tinyu. Teknik pedang 6 rasi bintang.
Tubuh Tin Yu tiba-tiba melayang ke udara, kemudian menghilang dan muncul dengan terpecah menjadi 6 bagian. Yang mana tubuh-tubuh itu sekarang ini tengah mengelilingi tubuh Assassin dari berbagai sudut yang berbeda. Terlihat jelas dari podium para petinggi sekte, jika Assassin saat ini tengah berada dalam kesulitan. Dia berada di dalam formasi segel bintang dari teknik yang dikeluarkan oleh Tin Yu. Hal itu membuat King Ruo serta Chen Chen langsung berdiri dari duduknya. Karena mereka melihat salah satu teknik terhebat yang pernah dimiliki Yan Lan sewaktu masih bersama, tengah digunakan Tin Yu dalam menghadapi Assassin. Semoga Tin Yu tak menggunakan semua kekuatannya dalam menyerang Assassin. Jika itu dilakukannya maka Assassin akan celaka walaupun dia telah melapisi tubuhnya dengan perisai pasir es. Batin King Ruo. Assassin yang berada di dalam lingkaran segel bintang Tin Yu merasakan tubuhnya tak dapat digerakkan. Dengan sekuat tenaga dia membungkus tubuhnya menggunakan pasir es miliknya yang seperti hidup, agar serangan yang akan dilancarkan Tin Yu tak bisa melukainya. Tin Yu memakai 30% kekuatannya dalam melakukan serangan itu. Dan tanpa ampun ke-6 bayangan Tin Yu langsung masuk dan melakukan tebasan di berbagai tempat, di sekitar perisai pasir es yang melindungi Assassin. Pasir es berhamburan di tanah, dan tak lama kemudian kembali menyatu dan membentuk tubuh Assassin. Sangat jelas terlihat jika wajah Assassin kini pucat dan nafasnya terengah-engah karena menahan gempuran yang dilakukan oleh Tin Yu. Jika kau ingin melihat kekuatanku sebenarnya, maka akan menunjukkannya padamu, ucap Assassin. Dengan seluruh kekuatan Emperor yang dia milikinya, Assassin seketika itu menghantamkan telapak tangannya ke tanah, maka lingkaran segel pun terbentuk. Awan hitam langsung menyelimuti tempat itu. Petir menyambar-nyambar dengan keras, yang membuat suasana begitu sangat mencekam. Tak lama kemudian segel pelindung di arena pertarungan pecah hingga membuat aura yang terpancar dari tubuh Assassin keluar dari dalam arena pertarungan, hingga membuat sebagian anggota klan berjatuhan dan tak sadarkan diri. Buru-buru para petinggi sekte segera membuat segel perlindungan baru yang lebih kuat, agar tak banyak jatuh korban dari anggota sektenya. Saudara Yunleng, apakah tak berbahaya bagi Tin Yu karena Assassin telah mengeluarkan teknik kelabang pasir es? Ucap Ketua Agung. Kau jangan risaukan itu Ketua. Bisa saja malah sebaliknya Assassin lah yang perlu kita khawatirkan. Karena aku yakin Tin belum mengeluarkan segenap kemampuannya. Jawab Tetua Yunleng yang membuat Ketua Agung bungkam 1000 bahasa. Tak berapa lama kemudian, dari langit keluar kelabang merah darah dengan aura es yang menekan Tin Yu. Tin Yu melindungi tubuhnya dengan kekuatan ilahi hukum api, sehingga ke-12 runai seketika mengelilingi tubuh Tin Yu. Kau yang memilih untuk bertarung habis-habisan denganku, maka aku akan mengabulkannya, ucap Tin Yu dengan mengeluarkan 3 inti apinya sekaligus, guna mengeluarkan teknik tinju naga giok tingkat ketiga. Bersama